Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali dengan saya, Dr. Yumiati MSI, pada mata kuliah pembelajaran Matematika SD. Kali ini kita akan membahas bagaimana memperkenalkan konsep pembagian bilangan bulat kepada siswa-siswa SD. Selamat mengikuti. Tujuan yang hendak dicapai setelah mengikuti program ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan kepada siswanya tentang konsep pembagian bilangan bulat. Materi prasyarat bagi siswa ketika mempelajari konsep pembagian bilangan bulat adalah perkalian bilangan caca, pembagian bilangan caca, penjumlahan bilangan bulat, pengurangan bilangan bulat, dan tentu saja perkalian bilangan bulat. Dalam menjelaskan konsep pembagian bilangan bulat, kita awali dengan bagaimana arti pembagian, ya. Pembagian itu merupakan kebalikan dari perkalian, ya. Kalau misalnya 4 kali 3 sama dengan 12, maka 12 dibagi 3 sama dengan 4, atau 12 dibagi 4 sama dengan 3. Lalu bagaimana intinya ini, ya, bagaimana proses pembagian ini, gitu. Bagaimana proses pembagian 12 bagi 3 sehingga menghasilkan 4, ya. Nah, 12 dibagi 3 artinya itu 12 dikurangi 3, dikurangi 3, dikurangi 3, dikurangi 3 sampai dengan 0. Jadi dibagi 3 itu artinya dikurangi 3 terus sampai hasil akhirnya 0, ya. Nah, ini adalah kuncinya, ya, sampai hasilnya itu habis atau 0, ya, tidak bersisa. Nah, berapa dia sampai berapa kali dikurangi 3? Nah, di sini kan sampai 4 kali. Sehingga menghasilkan 0, sehingga 12 dibagi 3 sama dengan 4. Kita lihat yang lain. Ya, 4 dikali negatif 3 sama dengan negatif 12. Ya, maka negatif 12 dibagi negatif 3 sama dengan 4. Ya. Nah, kita lihat prosesnya di sini. Proses menghasilkan 4 ini, ya, yaitu negatif 12 dibagi negatif 3 artinya negatif 12 dikurangi negatif 3, ya, dikurangi lagi negatif 3 dan seterusnya dikurang sampai, ya, sampai hasilnya itu habis atau sama dengan 0. Nah, di sini berapa kali dikurangi negatif 3-nya? Ini ada 4 kali. Sehingga negatif 2 dibagi negatif 3, negatif 12 dibagi negatif 3 sama dengan 4. Ya, seperti itu. Jadi kita memperhatikan prosesnya, ya. Proses sehingga hasil akhirnya di sini sampai 0. Jadi ini kuncinya di sini sampai akhirnya tuh harus 0, ya. Jadi berapa kali, ya. Nah, nanti bagaimana, ya, proses dengan negatif 12 dibagi 3? Bagaimana sih prosesnya, ya? Demikian juga dengan bagaimana sih prosesnya 12 dibagi negatif 3. Ya, dari sinilah nanti kita akan kepada inti penjelasan tentang bagaimana pembagian pada bilangan bulat, ya, karena ketika sudah melibatkan bilangan negatif ini memang sudah agak sulit, ya, dengan pembagian, sehingga nanti pengurangan berulang ini tidak berlaku lagi, gitu loh. Tapi di sini kita kepada hasil akhirnya 0. Jadi itu yang kita ingat, hasil akhirnya 0. Maksudnya ketika dibagi sehingga yang namanya pembagian itu kan pada saat ini, ya, dalam pembagian itu kita mau hasil akhirnya 0 karena dibagi-bagi itu. Jadi itu kuncinya. Nah, untuk menjelaskan bagaimana tadi proses pembagian pada bilangan bulat, kita menggunakan alat peraga manik-manik. Nah, alat peraganya ini sama, ya, seperti yang digunakan dalam perkalian bilangan bulat. Jadi kita menggunakan manik-manik, bentuknya seperti ini,
setengah lingkaran ya. Lalu kalau dia bilangan bulat positif, ini ada lambangnya tanda plus gitu. Ini melambangkan atau mewakili bilangan positif 1 atau 1. Kemudian untuk bilangan negatif diwakilkan oleh manik-manik setengah lingkaran juga dengan warna yang berbeda ya, antara manik-manik yang melambangkan bilangan bulat positif dengan manik-manik yang melambangkan bilangan bulat negatif. Warna berbeda dan kita beri tanda negatif ya di sini ya. Nah, ini manik-manik ini mewakili bilangan negatif 1. Lalu bagaimana dengan yang 0 ya? 0, nah ini dilambangkan seperti ini. Dua manik-manik ya, manik-manik positif dan manik-manik negatif dijadikan 1. Ini mewakili bilangan 0. Ya, dan seterusnya seperti ini. 3 bilangan positif ya, 3 manik-manik positif ini melambangkan atau mewakili bilangan positif 3 ya. 4 manik-manik negatif ini mewakili bilangan atau mewakili bilangan negatif 4 ya. Lalu yang mewakili 0 tidak hanya ini ya, tidak hanya 1 negatif dan 1 positif, bisa saja seperti ini bentuknya. Ada 3 ya, 3 manik-manik berpasangan ini juga mewakili 0 ya. Jadi ini dahulu ya arti dari penggunaan alat peraga manik-manik yang akan kita gunakan dalam proses ya, bagaimana proses untuk menghasilkan pembagian pada bilangan bulat. Selanjutnya, setelah kita memperkenalkan alat peraga yang akan digunakan dalam proses pembagian bilangan bulat, maka kita adakan kesepakatan ya dalam proses pembagian bilangan bulat ini ya. Kesepakatan di sini bilangannya itu kan A dibagi B itu sama dengan C. Tapi di sini ada karena dia bilangan bulat, ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif ya. Jadi positif A, jadi kemungkinannya ada 4 gitu ya. Positif A dibagi positif B. Kemudian positif A dibagi negatif B. Lalu negatif A dibagi positif B, negatif A dibagi negatif B. Nanti hasilnya apakah positif C atau negatif C. Nah, kita ada kesepakatan ya. Tadi ya saya katakan bahwa kunci dari pembagian adalah sisanya itu harus 0 ya. Pada saat ini kita proses pembagiannya sisa 0 karena kan pembagian sisanya tidak harus 0 ya. Karena ini di awal dalam penjelasan pembagian, maka kita awali dengan yang sisanya 0. Kalau nanti ada sisanya bukan bilangan 0, itu nanti pada perluasan dari pembagian atau perluasan dari bilangan bulat, yaitu nanti bilangan pecahan. Ya, karena pada saat ini kita konsentrasi pada sisanya 0 ya. Nah, jadi di sini kita perhatikan ya, nanti apakah hasilnya dia bilangan positif atau bilangan negatif ya. Jadi kalau di sini kita perhatikan adalah bagaimana prosesnya ya, karena kita menggunakan manik-manik, maka kita membutuhkan suatu tempat ya untuk proses pengurangan atau proses pembagiannya tersebut. Kita butuh, katakan saja kita sebut kotak ya, kita kotak, atau kalau misalnya untuk alat peraga nanti kita bisa menggunakan papan tulis atau styrofoam ya untuk mencantolkan alat peraganya ya. Nah, di situ kita memerlukan kotak. Nanti bagaimana prosesnya? Nah, jika hasilnya positif ya, hasilnya ini positif jika prosesnya berapa kali diambil dari kotak ya. Jadi intinya di dalam kotak itu jadi ada sejumlah manik-manik, lalu kita akan bagi sehingga nanti di dalam kotak itu harus 0 gitu loh. Nah, prosesnya di dalam kotak itu harus 0, bisa saja diambil, dikurangkan dari dalam kotak, bisa saja menaruh di dalam kotak. Begitu. Bisa diambil atau menaruh. Diambil ya ketika apa yang kita mau ambil ada di sana.
Tapi ketika yang mau kita ambil tidak ada di dalam kotak, maka menaruh ke dalam kotak tersebut sehingga nanti di dalam kotak itu hasilnya 0. Seperti itu. Nah, jika prosesnya diambil dari kotak, maka hasilnya positif. Tapi ya, jika prosesnya berapa kali dimasukkan ke kotak, maka itu hasilnya negatif. Seperti itu. Jadi ini ya kesepakatannya. Kalau diambil prosesnya dari kotak, hasilnya positif. Kalau dimasukkan ke dalam kotak, hasilnya negatif. Ya, itu. Dan prinsipnya ingat tadi ya, di dalam kotak itu harus nanti hasil di akhirnya tuh 0. Tuh. Ya, inilah kesepakatannya ya. Kita mulai dengan contoh yang pertama, 6 bagi 2. Nah, bagaimana proses pembagian bilangan 6 bagi 2 ini dengan menggunakan manik-manik tersebut ya. Ya, ini ada suatu kotak ya, di mana di dalam kotak tersebut ada bilangan 6. Nah, bilangan 6 ini diwakili oleh manik-manik positif berjumlah 6. Nah, 6 ini akan dibagi 2 ya, sampai berapa kali proses pembagiannya sehingga nanti di dalam kotak ini itu hasilnya 0. Tidak ada lagi sisa. Ya. Jadi bagaimana prosesnya ya? Dibagi 2 sampai berapa kali? Dibagi 2 artinya diambil ya. Diambil dari sini atau tadi dimasukkan ke dalam kotak. Nah, ini kan diambil 2 positif kan ada ya di dalam kotak ini. Ya. Sehingga kita ambil 2 1 kali ya. Lalu ambil lagi 2 bilangan positif 2 kali. Ambil lagi 2 bilangan positif 3 kali. Sampai akhirnya 0 di sini. Jadi ada 3 kali ya, dan ini prosesnya adalah pengambilan. Ya, maka 6 dibagi 2 sama dengan 3. Karena ini prosesnya pengambilan. Oke, seperti itu. Contoh berikutnya adalah bagaimana proses pembagian bilangan bulat 6 dibagi negatif 2. Ya, yang pertama kita siapkan kotaknya dahulu ya. Di dalam kotak ini ada 6 bilangan bulat positif. Lalu nanti bagaimana prosesnya agar 6 bilangan positif ini dibagi negatif 2, negatif 2, negatif 2 sampai berapa kali sehingga di dalam kotak ini hasilnya menjadi 0. Ya. Kalau prosesnya adalah pengambilan negatif 2, di sini tidak ada negatif 2, justru yang ada positif. Sehingga proses pengambilan itu tidak bisa. Maka yang terjadi adalah proses meletakkan ya, atau menaruh atau menambahkan ke dalam kotak tersebut ya, sehingga nanti di dalam kotak menjadi 0. Jadi menambahkan bilangan negatif 2 sebanyak berapa kali ya. Prosesnya kita mulai ya. Yang pertama ini penambahan negatif 2 yang pertama kali. Kemudian penambahan negatif 2 yang kedua kali, penambahan negatif 2 yang ketiga kali. Berarti ada 3 kali penambahan negatif 2 di dalam kotak ini sehingga akhirnya kotak ini hasilnya 0. Nah, karena ini prosesnya penambahan, maka hasilnya negatif ya. Sehingga 6 dibagi negatif 2 itu sama dengan negatif 3. Contoh selanjutnya yaitu negatif 6 dibagi 2 ya. Ini kita siapkan kotaknya. Di dalam kotak ada bilangan negatif 6 di sini, lalu dibagi 2. Kalau diambil ya, kalau kita ambil dari kotak ini positif 2 ini kan nggak ada. Nanti sehingga prosesnya dalam pembagian ini memasukkan ya, sehingga di dalam kotak ini nanti hasilnya 0. Berarti kita masukkan positif 2 yang pertama ini ya, masih ada sisa negatif 4. Masukkan positif 2 yang kedua, masih ada negatif 2. Masukkan positif 2 yang ketiga. Nah, ini sudah tidak ada lagi bilangan negatifnya sehingga ini hasilnya 0 ya. Di dalam kotak ini sudah 0 maksudnya. Sehingga hasilnya jadi negatif 6 dibagi 2 adalah negatif 3 karena prosesnya untuk membuat 0 di dalam kotak adalah memasukkan. Maka hasilnya negatif 3. Contoh lainnya ya.
negatif 6 dibagi negatif 2. Ya, bagaimana prosesnya? Kita siapkan kotaknya. Di dalam kotak ada negatif 6. Lalu prosesnya apakah kita ambil dari dalam kotak, apa kita memasukkan ke dalam kotak sehingga di dalam kotak itu tinggal 0. Ya. Nah, ini di dalam kotak ini kalau kita mau ambil negatif 2 ya sampai di dalam kotak ini 0, ternyata ada ya negatif 2 ya. Maka ini prosesnya pengambilan. Ya, pengambilan negatif 2 yang pertama ya. Kemudian negatif 2 yang kedua, negatif 2 yang ketiga, sehingga di dalam kotak ini ada sisanya 0. Jadi 3 kali pengambilan, karena diambil prosesnya maka hasilnya positif, sehingga negatif 6 dibagi negatif 2 hasilnya adalah positif 3. Ya, demikian proses ya pembagian bilangan bulat dengan menggunakan manik-manik, sehingga di situ jelas hasil dari pembagian itu hasilnya itu positif atau negatif ya. Nanti masih dengan menggunakan alat peraga tersebut, siswa diminta untuk mencari pembagian bilangan-bilangan bulat yang lain sehingga nanti dihasilkan suatu pola ya. Dari situ nanti dapat diambil satu kesimpulan ya. Kesimpulannya seperti berikut ini ya. Yaitu bilangan positif dibagi bilangan positif, nanti hasilnya bilangan positif. Kemudian bilangan positif dibagi bilangan negatif, hasilnya bilangan negatif. Bilangan negatif dibagi bilangan positif, hasilnya bilangan negatif. Bilangan negatif dibagi bilangan negatif, hasilnya bilangan positif ya. Jadi nanti kesimpulan ini sehingga ketika siswa sudah mengetahui kesimpulan ini, mereka mencari pembagiannya tidak perlu lagi menggunakan alat peraga. Demikian saja bahasan kita tentang proses pembagian bilangan bulat dengan menggunakan manik-manik ya, sehingga dihasilkan suatu kesimpulan pembagian bilangan bulat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi pada bahasan materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.